Salah satu ajaran Nabi Ibrahim ini di dalam kitab Nabi Ibrahim disebut suhuf. Kita sering dengar ahlul kitab. Siapa ahlul kitab itu? Yaitu umat Nabi Musa dan umat Nabi Isa saja. Sedangkan nabi-nabi lain walaupun punya kitab, seperti Nabi Daud punya kitab Zabur, Nabi Kis tadi punya suhuf, Nabi Ibrahim punya suhuf, mereka tidak disebut ahli kitab. Kenapa? Sebab kitab dan suhuf mereka ini tidak mengandung hukum-hukum agama. Berbeda dengan Taurat, berbeda dengan Injil, berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran, Injil, Taurat itu mengandung hukum agama. Bagaimana isi suhuf Nabi Ibrahim? Qala, Rasulullah bersabda, kanat amsalan kullaha. Kebanyakan isinya adalah contoh-contoh perumpamaan-perumpamaan. Salah satunya, Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, ayyuhal malikul musallatul mubtalal maghrur. Manusia ini disifati seperti al-malik. Al-malik itu raja. Jadi kita ini semua raja-raja. Kalau betino itu ratu-ratu. Kenapa disifati raja, disifati ratu? Karena kita bisa berbuat sekehendak kita. Kita yang mengatur diri kita. Disebutkan oleh ulama di antara penafsiran, inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha. Allah SWT memberikan amanah kepada langit, bumi, pegunungan. Tetapi mereka ini menolak, tidak mau menerima amanah ini. Kemudian diambil oleh manusia. Kata ulama, penafsiran amanah di sini adalah al-hurriyah, kebebasan. Dipersilahkan maunya apa? Mau beribadah silakan, tidak beribadah silakan, tapi hati-hati, ada tanggung jawabnya. Kalau sudah diperintahkan tidak dilaksanakan, ada tanggung jawabnya. Dilarang dilakukan, ada tanggung jawabnya. Tapi kalian bebas. Makanya disebutkan al-malik, kalian adalah raja, ratu. Tapi kita dikuasai. Kita dalam kekuasaan Allah ini, di genggaman Allah. Kemauan kita tetap sesuai dengan takdir qada qadar Allah Subhanahu Ta'ala. Makanya ada pepatah, ana urid wa anta turid wallahu fa'alun lima yurid. Saya mau, ibu mau, tapi Allah yang berkehendak atas semua kemauannya. Kita mau, ibu mau, tahu-tahu Allah tidak mau, udah jadi. Saya tidak mau, ibu tidak mau, tapi Allah mau, jadi. Itu namanya, kita boleh berkeinginan, kita boleh berkehendak, kita mengatur kekuasaan kita, tapi semua ujungnya adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya musallat. Kita ini diatur walaupun kita memiliki kebebasan. Al-mubtala, sekaligus diatur, sekaligus diuji. Hari ini ujian kita tambah besar. Ujian yang paling besar, yang paling menakutkan adalah ujian agama kita. Ujian agama itu dulunya kecil, tapi besar, akhirnya na'udzubillah su'ul khatimah. Tapi kalau ujian dunia, pertamanya besar, tapi bisa kecil, akhirnya habis. Makanya kita minta doa kepada Allah, jangan jadikan fitnah itu dalam agama. Kata Allah kepada Nabi Ibrahim, engkau itu raja, engkau itu dikuasai, tapi engkau juga diuji. Selain diuji, al-maghrur, tertipu. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, an-nasu niyamun, fa idza matu intabahu. Kita manusia ini dalam keadaan tidur. Kenapa meninggal baru sadar? Karena yang abadi hidup itu adalah setelah wafat, setelah meninggal. Kalau sekarang ini belum abadi, ini masih tipuan, maghrur. Innal hayatad dunya mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini adalah mata, hiasan, ghurur yang menipu. Makanya supaya tidak banyak tertipu, apa jalan keluarnya? Tahu ilmunya, belajar agama, dekat dengan orang-orang saleh, sehingga kita tidak tertipu. Ada bimbingan, ada tuntunan. Maka 4 ini adalah gelar untuk kita manusia. Pertama, seorang raja atau ratu. Kedua, tapi dikuasai. Ketiga, selalu dapat ujian. Keempat, kita sedang dalam tipuan-tipuan.
Baik tipuan harta, baik tipuan setan, baik tipuan anak, baik tipuan jabatan, tipuan semua. Kalau kita mampu menjaga tipuan ini, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau terjaga dari tipuan-tipuan ini? Inni lam ab'atka litajma'ad dunya ba'daha ala ba'din. Saya, kata Allah, tidak menghidupkan kalian di muka bumi ini sekedar untuk mengumpulkan dunia saja. Tidak sekedar untuk mencari jabatan saja. Tidak hanya sekedar untuk mencari harta saja. Walakinni ba'attuka litarudda anni da'watal mazlum. Tapi aku ciptakan kalian di muka bumi ini jangan pernah melakukan kezaliman. Arti apa kezaliman itu? Merugikan orang lain. Silahkan mencari dunia. Silahkan mencari jabatan. Tapi jangan sampai dunia yang kita dapat, jabatan yang kita dapat dijadikan alat untuk menzalimi orang lain. Tahu menzalimi orang lain, Ibu-ibu? Mengambil hak orang lain. Entah mengambil hak berupa tanah, entah mengambil hak berupa sen, entah mengambil hak dengan ucapan. Di akhirat memerlukan amal-amal kita. Kalau amal kita banyak, gara-gara zalim kepada orang, diambil amal kita. Kalau kita tidak punya amal di dunia, maka dosa mereka ditimpakan kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya kata Allah kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, bukan untuk mencari dunia banyak-banyak, silahkan, tapi untuk kehidupan ini sebagai media saja. Tapi satu catatan, jangan sampai menzalimi orang lain. Kalau sudah kezaliman, kata Allah selanjutnya, fa inni la arudduha walau kanat min kafir. Kalau engkau sudah berbuat zalim kepada seseorang, aku tidak bisa menolong walaupun orang yang kau zalimi adalah orang kafir. Orang kafir sekalipun. Lalu bagaimana kalau menzalimi orang beriman? Lalu bagaimana kalau menzalimi ulama? Lalu bagaimana kalau menzalimi penuntut ilmu? Nah, inilah kata Allah kepada Nabi Ibrahim, hati-hati dalam mengumpulkan dunia, jangan pernah menzalimi orang lain.